Di awal film diperlihatkan, dengan aksi baku tembak di pelabuhan, yang dilakukan oleh anggota CIA dan pasukan khusus Amerika. Di sana mereka sedang melakukan misi penggerebekan, untuk merazia bom dan senjata ilegal, yang diselundupkan oleh sebuah kelompok teroris, yang nantinya akan mengebom kota Washington DC. Misi penggerebekan itu dipimpin oleh agen CIA yang bernama Jennifer Lomax. Dan pada akhirnya mereka mampu melumpuhkan kelompok teroris yang ada di pelabuhan tersebut. Namun setelah berhasil membuka kontainernya, ternyata mereka tidak menemukan apapun, hanya menemukan seseorang yang sedang ketakutan. Jenny pun lalu menginterogasi pria itu, namun si pria itu tidak tahu apa-apa tentang penyelundupan yang dimaksud Jenny. Lalu Sin memperlihatkan iring-iringan rombongan mobil yang sedang menuju ke bandara. Di dalam mobil itu ada ketua CIA yang bernama Mike Marshall, yang sedang menginterogasi istri dari terduga teroris. Wanita itu bernama Nisa, seorang warga negara Inggris yang memiliki garis keturunan Arab. Di sana Mike meminta Nisa untuk membujuk suaminya yang bernama Amin Mansur, agar menunjukkan barang selundupannya, sementara itu suaminya sendiri sudah ditangkap, dan akan segera dijemput di bandara. Meskipun begitu, Nisa tidak tahu harus mengatakan apa kepada suaminya, yang sudah meninggalkannya selama beberapa bulan. Sesampainya di bandara, mereka di sana akan menunggu kedatangan Amin Mansur. Di sana Mike langsung disambut oleh Jenny, yang sudah mengosongkan bandara demi keamanan semua orang. Kemudian dia menawarkan dirinya untuk melakukan tugas lainnya, tetapi Mike malah menyuruhnya untuk menemani Nisa. Jenny pun merasa heran, karena dia selama ini selalu mendapatkan tugas yang lebih berat. Namun tidak lama kemudian, Amin akhirnya sampai di bandara itu. Dia dikawal oleh seseorang pasukan khusus, yang bernama Jake Harris. Yang dikenal sebagai anggota terbaik di Amerika Serikat, dia bahkan berhasil menghabisi semua anggota teroris, dan mampu membawa Amin dengan aman. Amin yang melihat istrinya ada di sana, dia pun langsung menghampirinya dengan rasa bersalah. Dia pun meminta maaf kepada istrinya, namun di sana terlihat Nisa yang sangat marah dan kecewa, karena ulah Amin keluarganya jadi hancur. Bahkan Nisa juga sekarang sedang mengandung anak Amin, yang usia kandungannya baru 4 bulan. Di sini Nisa meminta agar sebaiknya Amin memberitahukan di mana lokasi bomnya disembunyikan. Namun Amin masih tetap tidak mau buka mulut, karena semua ini merupakan balasan untuk pemerintah Amerika, yang telah menghabisi putra pertama mereka. Ternyata Amin dulunya orang yang baik, yang berasal dari Irak yang tinggal di Inggris. Namun ketika Amin dan keluarga pergi, untuk menghadiri pesta pernikahan saudaranya di Washington DC. Sesampainya di sana Amin dan keluarga malah dituduh sebagai teroris. Hingga mereka pun diserang oleh oknum tentara Amerika. Akibat serangan itulah anak pertama Amin harus tewas, dan dia berjanji akan balas dendam bahkan menghancurkan kota Washington. Lalu di sana terlihat, Letnan Harris sedang menghubungi istrinya, menggunakan panggilan video. Di sana sang istri sangat mengkhawatirkan Letnan Harris. Karena sudah sangat lama dia baru mendapat kabar darinya. Lalu Letnan Harris pun menenangkan istrinya, dengan mengatakan jika dia akan segera pulang. Namun tiba-tiba, Letnan Harris melihat beberapa orang mencurigakan, yang mengarah ke lantai bawah. Dengan sigap Letnan Harris pun mematikan panggilannya, lalu dia membuntuti orang tersebut. Ketika sampai di ruangan bawah, ternyata orang-orang itu adalah tentara bayaran, yang berniat untuk menangkap Amin. Mengetahui hal tersebut, Letnan Harris pun langsung melakukan penyerangan. Ternyata pasukan tentara bayaran itu berjumlah sangat banyak, sehingga Letnan Harris memutuskan untuk kabur. Sambil membawa Amin Mansur dan juga Nisa. Dalam insiden tersebut beberapa anak buah Letnan Harris pun harus mati. Sedangkan dirinya langsung membawa Amin dan juga istrinya masuk ke dalam mobil. Di tengah pelarian itu, Letnan Harris tidak bisa menghubungi siapapun. Semua jaringan telah dibajak oleh tentara bayaran itu. Letnan Harris juga tidak mengetahui siapakah orang yang membayar tentara bayaran itu. Yang pasti mereka sangat terlatih dalam menjalankan tugasnya. Rupanya kelompok tentara bayaran itu masih terus mengejar mobil Letnan Harris. Hingga pada akhirnya mereka berhasil memblokade jalan. Tidak ada pilihan lain.
Letnan Haris pun harus kembali lagi masuk ke dalam bandara, sambil melindungi Amin dan Nisa. Sesampainya di dalam, Amin pun sempat bertanya kepada Letnan Haris, apakah orang itu mengincar dirinya atau Letnan Haris? Letnan Haris mengatakan, yang pasti orang-orang itu menginginkan Amin bukan dirinya. Kemudian mereka melarikan diri ke lantai atas, karena beberapa orang dari tentara bayaran itu mengejarnya. Di sana mereka memutuskan untuk berpencar. Letnan Haris akan menghabisi satu persatu dari tentara itu. Sedangkan Amin harus terus bersembunyi sambil melindungi Nisa. Tak berselang lama, Amin dan Nisa berhasil ditemukan oleh satu tentara bayaran itu. Namun ketika tentara itu akan membawa Amin, untungnya Letnan Haris datang, dan langsung menghabisi tentara tersebut. Setelah itu Letnan Haris di sana baru menyadari, jika para tentara bayaran itu menginginkan Amin dalam keadaan hidup. Sehingga dia pun berasumsi, jika ini semua ada kaitannya dengan bom yang Amin sembunyikan. Pada saat itu, Letnan Haris sempat memaksa Amin agar mau mengatakan, di mana bomnya disembunyikan. Namun Amin menjawab, jika dia mengatakannya sekarang, maka Letnan Haris pasti tidak akan melindunginya lagi. Amin juga berjanji, jika Letnan Haris berhasil membawa Amin dan istrinya keluar dari sini, maka dia akan memberitahu di mana bomnya disimpan. Letnan Haris pun sepakat dengan penawaran itu, dan dia langsung memakaikan rompi anti peluru kepada Amin dan Nisa. Kemudian mereka kabur menuju lantai atas. Lalu Shin berpindah ke ruangan lain. Di sana memperlihatkan, pemimpin tentara bayaran itu sedang berkoordinasi dengan dua tangan kanannya. Ketika pemimpin tentara bayaran itu membuka helmnya, ternyata pria itu bernama Robert Jackson. Di sana Jackson menugaskan kedua tangan kanannya agar bisa menangkap Amin Mansur sebelum jam 12 malam. Jackson juga menginginkan Amin Mansur ditangkap secara hidup-hidup, karena nantinya dia membutuhkan lokasi bom yang Amin simpan, dan juga membuat video pernyataan dari Amin. Di sini belum kita ketahui siapa yang memerintahkan Jackson dan timnya, yang pasti mereka menginginkan lokasi bom itu, dan nantinya Amin Mansur akan dimanfaatkan oleh mereka. Tidak lama kemudian, anak buah Jackson berhasil meretas CCTV, dan menemukan lokasi Letnan Haris, yang sedang membawa Amin dan juga Nisa menuju lantai 5. Dengan cepat Jackson langsung memerintahkan kedua tangan kanannya agar segera menangkap Amin. Di waktu yang sama, Letnan Haris juga telah berhasil membawa Amin dan Nisa ke lantai 5. Karena dia diberitahukan jika sang ketua CIA, dan yang lainnya sudah menunggu di lantai paling atas yaitu lantai 7. Namun untuk sampai ke sana, tentunya Haris harus berhadapan lagi dengan beberapa anak buah Jackson, yang berhasil menemukannya. Setelah pertempuran cukup lama, pada akhirnya Letnan Haris berhasil membawa Amin dan Nisa ke lantai 7. Terlihat di sana sudah ada sang ketua CIA beserta anggotanya, yang dari tadi menunggu kedatangan Letnan Haris dan Amin. Sang ketua CIA pun menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya. Letnan Haris mengatakan jika dirinya belum tahu detailnya. Namun dia berasumsi, jika para tentara bayaran itu mengincar Amin dalam keadaan hidup. Kemudian Letnan Haris mengajak Amin mengobrol secara baik-baik. Lalu dia memberitahukan jika Amin tidak mengatakan di mana bomnya sekarang, maka semua orang yang ada di sini akan mati. Di sana Haris juga berjanji, jika Amin mengatakannya Letnan Haris akan terus melindungi Amin dan istrinya. Dan juga nantinya Amin akan dibebaskan dari jeratan hukum. Mendengar hal itu, Amin pun meminta waktu karena dia butuh untuk merenung sendiri. Di sana juga terlihat, Nisa istri Amin yang sedang mengobati Jenny yang terluka. Nisa ternyata mantan dokter, sehingga Nisa bisa membantu semua orang yang terluka. Setelah itu Nisa menghampiri Amin yang sedang merenung. Di sana Nisa juga memohon kepada Amin, agar sebaiknya dia memberitahu saja lokasi bom itu disembunyikan, daripada nantinya ditemukan duluan oleh pasukan tentara bayaran. Di sisi lain Letnan Haris yang ditemui oleh Jenny, menanyakan apakah Amin sudah memberitahu di mana bom itu berada. Letnan Haris pun mengatakan jika Amin belum juga memberitahukannya.
Akan tetapi mereka telah membuat kesepakatan, jika dirinya berhasil membawa Amin dan istrinya keluar dari sini, maka Amin akan memberitahu lokasi bom tersebut. Kemudian Letnan Haris menunjukkan ponsel, yang berhasil dia dapat dari anak buah Jackson, si pemimpin tentara bayaran yang menyerangnya. Ternyata pasukan tentara bayaran itu bernama Tim Fabrich, dan mereka berasal dari Virginia yang sudah sering kali mereka membuat onar. Dan kali ini mereka menginginkan Amin Mansur, dengan keadaan masih hidup. Di sana Letnan Haris belum mengetahui siapakah orang yang memerintah mereka. Namun yang pasti mereka berniat untuk merebut bom itu dari Amin Mansur. Di waktu yang sama, sang ketua CIA memanggil Amin, lalu memintanya agar mendengarkan suara rekaman wanita di laptopnya. Ketika Amin mendengarkan dengan jelas, ternyata suara wanita itu sama persis dengan suara orang yang menghasut Amin agar melakukan pengeboman di Washington DC. Dan seketika itu Amin tersadar, jika suara itu adalah suara Jenny. Mendengar hal itu, ketua CIA dengan sigap langsung menodong Jenny, dan memintanya agar mengaku saja, jika ini semua didalangi oleh Jenny. Di sana dia pun tidak mengaku, dan dia beralasan jika banyak sekali orang di dunia ini, yang mempunyai kesamaan suara. Namun tiba-tiba mereka diserang lagi oleh anak buah Jackson, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di sini Amin berusaha kabur sambil membawa istrinya. Namun sayangnya dia harus tertangkap. Sementara Nisa kabur ke ruangan bawah. Di sana Letnan Haris yang melihat Amin tertangkap, dia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Hingga harus berduel dengan tangan kanan Jackson. Letnan Haris yang sudah kelelahan, dia pun berhasil ditumbangkan oleh tangan kanan Jackson. Sedangkan di waktu yang sama, terlihat ketua CIA juga berhasil ditangkap oleh tangan kanan Jackson. Lalu dia langsung dihabisi oleh Jenny. Ternyata benar apa yang dituduhkan oleh ketua CIA, Jenny adalah dalang di balik penyerangan ini semua. Jenny lah orang yang telah menyewa jasa tim Jackson untuk menangkap Amin Mansur, karena Jenny berniat akan mencuri bom itu dari Amin untuk kepentingannya sendiri. Namun dia masih belum mengetahui di mana Amin menyimpan bom tersebut. Sehingga Jenny harus menangkap Amin dengan keadaan hidup-hidup. Setelah itu mereka membawa Amin ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. All the heads of the DoD and the NSA under this. Di sana Amin langsung disiksa agar mengatakan tempat penyimpanan bom itu, namun Amin tetap tidak mau mengatakannya. Kemudian Jenny memerintah satu anak buahnya agar menangkap istrinya yaitu Nisa. Karena dengan menyiksa Nisa maka Amin pasti mau membuka mulut. Dengan cepat anak buah mereka pergi ke ruangan bawah untuk mencari Nisa. Di waktu yang sama, rupanya Letnan Haris telah bangkit kembali, hingga dia pun langsung menghabisi salah satu anak buah Jenny yang sedang mencari Nisa. Setelah itu Letnan Haris bertemu dengan satu lagi anak buah Jenny, yang berhasil menangkap Nisa. Hingga terjadi lagi baku hantam kembali. Dan pada akhirnya Letnan Haris berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian dia memakai seragam tentara bayaran itu, untuk menyamar menjadi anak buah Jenny. Sehingga dia berpura-pura telah berhasil menangkap Nisa, dengan cara itu Letnan Haris bisa berjalan dengan leluasa. Kemudian dia masuk ke ruangan untuk berpura-pura menyerahkan Nisa. Di sini Jenny masih belum menyadari, jika itu adalah Letnan Haris. Sehingga dia langsung menginterogasi Amin, dengan cara mengancam akan menghabisi istrinya. Pada akhirnya Amin pun mengatakan, jika bomnya dia simpan di dalam kontainer bernomor 90217. Mendengar hal itu, Jenny langsung menyuruh anak buahnya, untuk menghubungi Jackson dan memintanya agar segera mengamankan bom tersebut. Kemudian di sana Jenny membersihkan wajah Amin dengan tisu. Karena Amin harus membuat video ancaman untuk pemerintah Amerika. Di sana Amin dipaksa untuk membacakan surat ancaman sambil divideokan, dan nantinya video tersebut akan disebar ke publik. Awalnya Amin tidak menurutinya, karena sekarang dia sudah tidak berniat lagi meledakkan bom tersebut. Namun Jenny kembali mengancam akan menghabisi Nisa, sehingga mau tidak mau Amin harus menuruti perintah Jenny, untuk membacakan surat tersebut sambil divideokan oleh Jenny.
Surat itu bertuliskan, jika Amin adalah warga negara Inggris, yang datang ke Washington DC untuk membalas dendam, dan akan menghancurkan kota tersebut hanya dalam hitungan menit. Dan jika pemerintah tidak menginginkan itu terjadi, maka pemerintah harus mengirimkan uang sejumlah 50 juta dolar. Setelah berhasil merekamnya, Jenny langsung menghabisi Amin, lalu dia pergi menemui Jackson untuk mengambil bom tersebut. Ternyata tujuan Jenny merekam video itu, untuk bertujuan memeras pemerintah, dengan mengkambing hitamkan Amin. Dengan begitu maka sebentar lagi uang akan masuk ke rekening pribadi miliknya, dan dia juga akan mendapatkan bom buatan Amin. Letnan Harris yang dari tadi masih menyamar, dia pun tidak menyangka jika Jenny adalah dalang di balik semua ini. Setelah Jenny pergi, Letnan Harris langsung menghabisi anak buah Jenny yang ada di sana. Lalu dia meminta agar Nisa menunggu di tempat itu, sementara dirinya akan pergi untuk menghentikan Jenny dan Jackson. Penyamaran pun tidak diketahui oleh anak buah Jackson yang lainnya, namun ketika memasuki kereta, Letnan Harris pun harus ketahuan oleh tangan kanan Jackson, hingga pertarungan pun terjadi. Terlihat, mereka yang sama-sama kuat, hingga Letnan Harris mengarahkan tangan kanan Jackson ke sebuah gudang. Di dalam gudang itu Letnan Harris harus menggunakan mode senyap, untuk menghabisi mereka semua. Karena si tangan kanan Jackson membawa beberapa anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Jackson, dia pun akan menghentikan Jenny. Sisi lain terlihat, Jackson sedang memindahkan kontainer, yang berisi bom milik Mansur di landasan udara. Jackson berniat akan membawa bom itu ke dalam pesawat, kemudian mereka semua akan pergi meninggalkan Washington DC. Sedangkan Jenny, dia akan menunggu di dalam pesawat, karena misinya sudah akan berhasil. Jenny juga membuka lagi jaringan yang telah dia bajak, karena dia membutuhkan signal untuk menghubungi seseorang. Di waktu yang sama, ternyata Letnan Harris telah berhasil sampai di tempat itu. Hingga secara diam-diam dia pun mengikuti Jackson. Letnan Harris yang menyadari jika signal telah kembali, dia pun langsung menghubungi atasan FBI untuk meminta bantuan, sehingga atasannya akan segera mengirimkan pasukan ke sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu anak buah Jackson datang, dan untungnya Letnan Harris bisa menghabisinya. Setelah itu Letnan Harris langsung menyerang para anak buah Jackson yang tersisa. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Jackson, dia pun berhadapan dengan Jackson, dan pada akhirnya mereka pun berduel. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Letnan Harris berhasil memborgol tangan Jackson. Di sana Letnan Harris memilih untuk tidak menghabisi Jackson, karena dia menginginkan Jackson dihukum seberat-beratnya. Kemudian setelah itu, Letnan Harris masuk ke dalam pesawat untuk menemui Jenny. Terlihat ketika sudah di dalam, Jenny hanya bisa mengangkat tangannya. Karena dia menyadari jika semua tentara bayaran, dan anak buahnya telah habis dibantai oleh Harris. Di sana Jenny mengatakan, kalau semua ini baru permulaan, karena dia dan timnya yang lain telah menyiapkan rencana yang lebih besar. Kemudian datanglah pasukan FBI yang langsung menangkap Jenny. Setelah Jenny berhasil diamankan, Harris kemudian mengambil ponsel Jenny, dan dia pun langsung menghapus video ancaman Amin, sebelum tersebar ke publik. Dan pada akhirnya film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.